Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kalau saya berada dalam keadaan yang cukup baik, dan saya harap saudara-saudara di rumah juga berada dalam keadaan yang baik. Mari kita berbahagia, mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak berbahagia. Kita akan sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan di dalam doa pagi online GKI Saman Hudi pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 hingga yang ketiga, Ku Berbahagia, dan diiringi oleh Om Kurniadi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kini mari kita persiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berbahagia setiap mengingat kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia ketika kami mengingat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami berbahagia mengingat apa yang menjadi pengorbanan Tuhan untuk mengasihi kami. Oleh karena itu, tolong kami untuk menghayati kebahagiaan kami di dalam Tuhan dari sudut pandang yang baik, dari sudut pandang yang benar, sehingga kami di tengah segala tantangan yang ada boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa berbahagia. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi orang yang berbahagia di dalam keadaan yang sulit, di tengah kekhawatiran itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Baru-baru ini saya memiliki kekhawatiran yang membuat saya itu migrennya kambuh. Saya punya kekhawatiran yang membuat gas lambung saya itu naik. Dan saya mendapati kalau dalam keadaan seperti itu susah untuk menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip berbahagia. Kenapa? Karena permasalahan yang kita hadapi membuat pikiran kita itu seringkali menjadi bercabang. Ya, kita akan berpikir akan kemungkinan ini, kemungkinan itu, apa yang akan terjadi dan seterusnya. Kita disibukkan dengan pikiran yang membuat kita lelah, yang membuat kita tidak bisa fokus. Bahkan dalam kekhawatiran saya ingat saudara-saudara, saya pernah khotbah, kalau orang itu memiliki permasalahan, maka yang pertama harus dilakukan adalah apa? Datang kepada Tuhan. Dan dalam keadaan yang penuh kekhawatiran, datang kepada Tuhan sendiri adalah sebuah tantangan yang besar. Kita mencoba berdoa, tapi tetap dikuasai kekhawatiran. Kita mencoba berdoa, tapi seringkali tidak fokus dengan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ucapan berbahagia ini haruslah kita lihat dari segi yang berbeda. Karena ketika saya berpikir, kok saya khawatir, dari mana saya bisa berbahagia? Saya kemudian mempertanyakan, kenapa kemudian dalam ucapan bahagia Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin? Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah mereka yang suci, mereka yang dianiaya, mereka yang difitnah, mereka yang dicela. Kenapa bisa berbahagia? Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka apa yang akan kita peroleh di tengah segala permasalahan kita? Apakah kita akan berbahagia, saudara? Atau kita beroleh ketenangan? Secara pribadi, saya merasa ketika saya datang kepada Tuhan, saya beroleh ketenangan di tengah kekhawatiran yang saya rasakan. Tapi apakah saya berbahagia? Apakah saya senang? Apakah jadi orang miskin? Oh, saya senang jadi orang miskin. Apakah kalau dianiaya? Oh, saya senang banget dianiaya, aniaya saya dong. Apakah dalam pengertian itu kita pahami berbahagia dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan berbahagia bukan untuk menyuruh kita senang, saudara. Bukan untuk menyuruh kita menjadi bahagia dalam arti, oh saya senang sekali, tidak punya beban, bukan dalam arti itu. Tetapi berbahagia dalam firman Tuhan yang dimaksudkan dalam perikop kita adalah diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau ketika engkau berada dalam keadaan yang berat karena Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau berada dalam pergumulan, tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Berkatilah engkau ketika engkau berada dalam pergumulan, ketika engkau berada dalam masa-masa sulit, tetapi berbahagialah mereka karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mengapa orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala kekhawatirannya dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Karena mereka adalah orang-orang yang membuka dirinya untuk dikontrol oleh Allah sendiri. Karena kita sadar, kita gak bisa mengontrol banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang berada dalam kondisi yang berat, tetap dikatakan berbahagia karena mereka menyerahkan kontrol itu langsung kepada Tuhan. Karena mereka menyerahkan diri mereka langsung untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diberkati. Kenapa? Karena artinya kita siap untuk berjalan
di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang kita imani pastilah sesuatu yang baik menurut Tuhan. Orang-orang yang lemah lembut, kalau dipikir-pikir saudara, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang kenyataannya paling sering dikerjain, benar nggak? Benar ya? Orang jarang cari gara-gara sama orang yang galak, saudara. Karena apa? Takut dimarahin. Tapi sama orang yang mungkin lemah lembut, jarang marah, orang seringkali cenderung berbuat seenaknya bagi orang-orang tertentu. Tetapi toh mereka tetap dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang meminta mereka untuk melakukan hal itu. Orang-orang yang berada dalam kemiskinan di hadapan Allah, yang menyadari dirinya itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa kalau enggak karena Tuhan. Orang-orang yang berduka, orang-orang yang lemah lembut, mereka yang haus akan kebenaran, mereka yang dianiaya karena kebenaran, adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang di dalam kesulitannya akan ditopang dan dipelihara oleh Tuhan. Berbahagialah saudara dalam seluruh keberadaan kita. Kita dikatakan diberkati bukan karena kita punya kebaikan materi, tetapi karena kita menggantungkan penuh diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, memang hati kita ini gak langsung senang saudara-saudara. Malah mungkin pikiran itu akan tetap ada. Malah kekhawatiran itu mungkin akan terus membuat kita khawatir. Tetapi orang yang menyerahkan dan menggantungkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan akan percaya dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Sehingga ada gunanyakah kita khawatir? Ada gunanyakah kita bersedih dan bersungut-sungut? Ada gunanyakah kita marah kepada Tuhan? Tidak. Mari sama-sama berproses dengan baik bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan berbahagia, maka dalam keadaan apapun berbahagialah kita, karena kita menggantungkan semuanya pada kontrol Tuhan, dan kita memberi diri kita untuk dipimpin sendiri oleh Tuhan untuk berjalan dalam rencananya yang besar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menikmati hari-hari yang kita jalani sebagai orang-orang yang berbahagia. Pusing? Boleh. Khawatir? Jangan sering-sering. Kalau kita berdoa, percayalah ketenangan itu akan menolong kita untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa biarlah di tengah situasi yang kami hadapi, Tuhan boleh senantiasa menolong, menopang, memampukan kami untuk bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman yang penuh. Kami mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Biarlah permasalahan yang kami hadapi tidak membuat kami jauh atau lari dari Tuhan, tetapi membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Tolong kami untuk bisa berhikmat di dalam menimbang segala sesuatu, segala perkara di dalam hidup kami masing-masing. Sertai kami di dalam pergumulan, biarlah itu boleh menjadi pergumulan yang mendewasakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat menjalani hari kita di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati.